Selamat datang di channel Bola and Coffee. Kali ini kita akan membahas seputar olahraga, khususnya tentang sepak bola Indonesia, di mana beberapa waktu yang lalu Timnas Indonesia U23 berhasil menembus semifinal pada ajang tersebut dan finish di peringkat keempat. Di ajang tersebut kita mengalahkan Timnas Australia dengan skor 1-0, kemudian mengalahkan Timnas Yordania dengan skor 4-1, dan pada 8 besar kita mengalahkan Korea Selatan dengan adu penalti. Di ajang tersebut kita hanya finish di peringkat keempat. Untuk menuju Olimpiade Paris, kita harus melakukan laga playoff melawan Timnas Guyana. Laga tersebut berlangsung di Paris. Kita mengalami kekalahan dengan skor 1-0 dan kita gagal menuju Olimpiade Paris. Namun, hal positif yang bisa kita lihat pada Timnas U23, ada progres permainan yang sangat menonjol, yaitu pada transisi permainan, visi permainan, dan juga determinasi pemain-pemain kita yang menurut saya pribadi itu sudah mengalami perkembangan daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk beberapa waktu ke depan, timnas senior kita akan menghadapi timnas Irak dan juga timnas Filipina di lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa ataupun akan melaju ke round ketiga apabila Timnas Indonesia berhasil mendapatkan poin dalam 2 pertandingan tersebut. Kalau kita lihat, peluang Indonesia cukup besar, di mana pada tanggal 6 Juni mendatang, kita akan menghadapi Timnas Irak, itu di Gelora Bung Karno. Apapun hasilnya, itu sangat menentukan. Namun kalaupun kita kalah pada laga tersebut, kita masih punya peluang dengan mengalahkan Timnas Filipina, di mana laga tersebut akan berlangsung juga di Gelora Bung Karno pada tanggal 12 Juni. Kemudian juga sebelum laga itu kita akan menghadapi laga persahabatan melawan Timnas Tanzania. Di laga tersebut STY dengar-dengar akan mencoba beberapa formasi baru, di mana selama ini STY selalu menggunakan formasi 3-5-2, dan dengar-dengar STY akan mencoba formasi baru di laga persahabatan melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni mendatang. Kemudian juga kabar terbaru dari Timnas Indonesia akan bergabungnya pemain-pemain baru seperti Martin Pierce. Dia merupakan kiper dari FC Dallas yang bermain di Liga Amerika. Kemudian juga ada pemain seperti Kelvin Verdong yang bermain di Eredivisie Belanda. Dengan tambahan pemain tersebut, Indonesia optimis bisa mengalahkan Irak dan juga Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau kita lihat, bergabungnya 4 pemain tadi akan melengkapi skuad timnas yang ada sekarang, di mana timnas sekarang sudah memiliki pemain-pemain berkualitas seperti di B masih ada Sandy Walsh, Jordi Amat, Akan Bargot, Justin Hubner, Rizky Ridho, Nathan Joe. Kemudian di tengah ada Iver Jenner, Tom Haye, kemudian Marcelino Ferdinand. Di lini depan Indonesia memiliki Rafael Sturek dan juga Ragnar. Apabila pemain-pemain tersebut bergabung, maka komposisi pemain Indonesia ataupun skuad Indonesia akan sangat komplit. Oleh karenanya kita optimis kita bisa maju ataupun melaju ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kalau kita melihat dari sisi permainan, Timnas Indonesia sekarang sangat berbeda dengan Timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu, di mana sekarang permainan Indonesia sangat berkembang, mulai dari progres permainan, visi bermain, dan juga transisi permainan Indonesia lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Di tangan STY, Indonesia berhasil menunjukkan permainan yang baik. Dan itu juga diakui oleh pandit-pandit sepak bola dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga pandit-pandit sepak bola di Indonesia khususnya. Dan dengan prestasi tersebut, STY akhirnya diperpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Setelah PSSI dan STY setuju untuk menjalin kerjasama, STY berjanji akan membawa Indonesia berlaga pada ajang Piala Dunia 2026.
di mana komposisi pemain yang ada sekarang harusnya Indonesia bisa mengalahkan lawan-lawannya seperti Irak dan Filipina. Kita memiliki beberapa pemain yang berpengalaman yang bermain di level Eropa seperti Sandy Walsh yang bermain di Belgia, Elkan Bagot yang bermain di Championship Inggris, kemudian ada Jay Itzes yang bermain di Serie B. Sekedar informasi, Jay Itzes sekarang sedang berjuang untuk lolos promosi ke Serie A bersama timnya Venezia, di mana tadi malam Venezia berhasil mengalahkan Palermo dengan skor 0-1. Kemudian ada juga Tom Haye yang sampai saat ini kita lihat dia masih bermain di Eredivisie Belanda. Kemudian Ragnar dan juga tambahan-tambahan pemain yang akan bergabung seperti Martin Pes tadi. Maka dari itu harusnya seperti yang saya bilang sebelumnya, kita lolos di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan yang lain seputar olahraga dan juga politik ataupun hal-hal yang lain yang sedang viral di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.